Kelihatan nggak ya? Ya, kita mulai pelajaran hari ini dengan tes kefokusan. Kalau ustadzah berkata, kalian kerjakan. Kalau nggak ada kata ustadzah berkata, berarti nggak usah dikerjakan ya. Mulai ya. Tepuk tangan dulu. 1, 2, 3, 3 kali ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah berkata, silakan berdiri. Ustadzah berkata, menghadap ke kiri. Ustadzah berkata, menghadap ke depan. Ustadzah berkata, menghadap ke kanan. Duduk. Ya, bagus. Kan yang terakhir ustadzah nggak ngomong, ustadzah berkata lagi, nggak boleh duduk. Sekarang ustadzah berkata, silakan duduk. Sekarang ada tugas dari Pak Ahmad mengerjakan soal yang menyebutkan 10 amal usaha Muhammadiyah beserta fungsinya. Ini KMB ya? Menyebutkan 10 amal usaha Muhammadiyah beserta fungsinya. Sudah diajarkan? Sudah. Silakan dibuka bukunya. Biasanya boleh join atau mandiri? Boleh join. Saya mengikuti boleh yang lama saja. Boleh join enggak? Coba saya tes dulu. Contoh amal usaha Muhammadiyah 1. Sekolah. Fungsinya apa? Untuk fungsinya untuk pendidikan Islami, mencetak generasi Islam, mencetak generasi Islam. 2, yang belakang. Siapa mas kamu? Hari ini apa? Esa. 2, contoh amal usaha Muhammadiyah. Kita review ulang saja, kalian tinggal boleh bersedia. Apa yang kedua mas? Sekolah sudah. Ya. Apa lagi? Kira-kira ada di buku halaman berapa kawan? Halaman? Dulu anak ini belajar ini. Spidol. Siapa yang bisa menyebutkan nama gelar selain sekolah? Kamu, siapa namanya mas? Rumah sakit namanya siapa? Ibe. Coba nama rumah sakit mana dia apa? Selain itu? Siti? Iya pak. Arofa. Pernah dengar rumah sakit Arofa? Itu Muhammadiyah. Siti Fatimah. Kalau saya dikeluarkan itu apa ya? Ada lagi? Banyak rumah sakit Muhammadiyah. Kalau pendidikan tadi contoh sekolahnya apa? Yosi. Terus apa lagi? Musasi. Terus apa lagi? Semanda.
Pegangnya aja. Fungsinya apa tadi kalau rumah sakit teman? Fungsinya apa? Kalau rumah sakit fungsinya apa? Pelayanan kesehatan masyarakat. Khususnya muslimin, tapi untuk nomor 3 apa? Tadi sudah sekolah. Rumah sakit, sekarang pondok pesantren. Pondok pesantren fungsinya untuk contoh pondok pesantren nomor dia apa? Apa teman? Isi apa tadi? Yang di situ ada arah macet itu ya. Terus selain itu apa? Rumah sakit, sekolah, pondok, waktu Jumas, panti asuhan, banyak sekali. Kayak panti asuhan Asia. Fungsinya apa? Masjid, gereja. Tapi masjid itu usaha nggak? Panti asuhan terus apa? SMP terus fungsinya apa SMP mas? Terus selain SMP kurang 5 operasi lainnya masih terus sudah tadi apa lainnya? Ada nggak market itu sekolah kayak mas market itu mama siapanya apa? Pokoknya kalau usaha sama dia itu hampir berapa persen dari pendapatan negeri dari mama. Tapi yang paling dominan adalah mama dia itu dari rumah sakit dan pendidikan. Ada juga anak badan amil zakat namanya rasisme. Terus kurang 3 tanah apa tanahnya? Ya usahanya apa fungsinya? Jual beli rumah itu. Sudah silakan dicari kurang 3. Sudah kita rekap agak itu tadi masih kurang 3, cari sendiri sebutkan beserta fungsi karena nggak ada spidol saya nggak bisa nyampe di sini ya teman. Sebentar silakan dibuka kalau sudah. Oke sudah mas. Saya matikan ya. Saya matikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak ada hari ini? Siapa? Bapak. Berapa saja? Berarti jumlahnya berapa? Oke, kita mulai pelajaran hari ini dengan stringing. Usada, kalau kata usada kata perintahnya akan melakukan. Kalau nggak ada usada kata jangan dilakukan. Oke? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi Ustazah nggak bilang Ustazah kata silakan duduk. Ustazah langsung ngomong silakan duduk. Oke, Ustazah kata silakan duduk. Silakan duduk. Kita sekarang belajarnya dibagi kelompok. Kita hari ini mempelajari tentang mengidentifikasi kayak kemarin ya, memahami teks. Sekarang kita mengasah. Kita paham nggak pembelajaran hari kemarin? Jadi ini ada 4 pidato. Ini ada 4 teks pidato. 4 kelompok itu nanti cepet-cepetan menyusun di papan tulis. Jadi papan tulisnya nanti dibagi menjadi 4 kelompok, terus disusun ini. Nah, setelah menyusun, stop please. Setelah menyusun yang sudah selesai menyusun, maka dia memakai dadu ini, Mas dengarkan. Maka dia memakai dadu ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi, nama games kita hari ini adalah ular tangga teks persuasi, pidato persuasi. Paham? Mas yang baru datang? Yuk dibagi jadi 4 kelompok. Kita 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ayo, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nah, nomor 1 bergabung nomor 1, nomor Tapi perintah artinya kita semua dapat kecuali Yang sudah selesai ambil dadu dan jalankan ular tangganya. per kelompok tangan. Ya, per kelompok. Aman. 2, berarti ambil pertanyaan nomor 2. Ambil pertanyaan nomor 2. Apa pertanyaannya? Dibaca yang keras. Bacakan. Dibaca yang keras. Apa gagasan utama dari pidato? Nomor berapa ini, Us? Apa yo? Nomor 2. Dari pidato yang kamu dapat gagasan utamanya apa? Waduh. Oh, merokok adalah merokok bukanlah hal keren. Ini Mas video Mas. Kamu dapat nomor berapa? Nomor 1. Pertanyaannya apa? Apa yang utama dalam pidato itu? Apa? Yang keras bacanya. Belum. Apa isu utama dalam pidato yang kamu dapat? Isu utama membahas tentang apa itu? Bahas tentang Apa cok cari? Baca. Kamunya bantu, kamunya siapa? Ayo, isu utama tentang apa? Kamu? Kemana lagi? Siapa lagi? Nomor 2. Ini Mas ini. Kamu pertanyaannya apa? apa ciri utama pidato persuasif yang kamu baca? Apa ciri utama pidato persuasif yang kamu baca? Kan udah bilang tidak. Cara. Ciri. Joki kan gak sadar lagi. Itu dikatakan pidato persuasif karena ada kata apa? Karena kan gini. Ayo dibaca itu pidatonya dibaca. Apa gagasan utama, isu utama dari pidato ini yang kamu baca? Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Good job. Ayo berikutnya, kenapa pidato ini disebut pidato persuasif? Karena kita disuruh untuk membaca, kita disuruh untuk belajar. Kata-katanya apa yang menunjukkan itu persuasif? Mari kita bayangkan bagaimana. Mari kita bayangkan ada ajakan. Good job. Ayo.
apa sih? Bus, gua mana ada. Ya. Mana datu? Itu. Dim. Telepon tadi. Baca. Woi. Apa ciri utama pidato persuasif yang kamu baca? Ayo jawab kelompoknya apa? Ayam. Karena ada kata apa? Karena apa? Coba tunjukkan. Mana? Ngawur aja dikasih mau jawaban. Belum jawab lo ya kelompok satu. Duh. Mas, Kelompok satu sudah. ini kelompok itu. Sudah. Karena ada penekanan ajakan. Mari kita mulai dari hal kecil. Mari kita jadikan sedekah sebagai kebiasaan. Good job. Ayo. Kalau usah di video nggak apa-apa. 4. Baca yang keras. Apa tujuan utama pidato? 5. Telepon ya. Bagi setiap muslim. Good job. Baca tuh, baca. Nah, ini jawab apa? Soalnya Ki. Kenapa ajakan pidato tersebut penting? Kenapa pidato ini berisi hal yang penting? Kenapa ajakannya penting? Karena supaya tidak mengalami sakit paru-paru, Karena rokok banyak hanya menyebabkan penyakit. Contohnya Kang. kanker paru-paru. Oke, good job. Bacakan soalnya. Apa ciri utama pidato persuasif yang kamu baca? Apa ciri utama pidato persuasif yang kamu baca? Ciri utama pada persuasif. Anak kita adalah anak yang berbakti. Anak-anak yang membawa kebahagiaan dan jangan sampai kita menyesal ketika ini kan berisi ajakan. Sudah Pak? Ya. Mari jangan tunggu nanti, mulailah hari ini ya benar. Oke, perhatian semuanya. Terima kasih. Terakhir, kelompok pada kelompok masing-masing baca dengan sesama pidato itu boleh diambil dari teman-teman diambil. Terus kalian ini ya, apa ini namanya? Perhatikan teman. Satu kelompok itu swing, siapa yang dia membaca dengan intonasi yang tepat, yang menarik, lalu lainnya menebak. Oh, pidato ini tentang ini, batasannya ini, gitu ya. Ini terakhir, sudah. Balik. Duduk melingkar di bawah sini temannya. Melingkar. Ayo. Berapa? Biar teman-teman. Atas nikmat ilmu dan kesempatan yang terus diberikan kepada kita untuk belajar dan berkembang. Setelah tanpa ilmu, bagaimana kita bisa menjalani hidup sesuai tuntunan agama tanpa pemahaman yang terbatas di bangku sekolah. Belajar bisa dari buku, dari guru, dan dari nasihat orang tua. Bisa, coba. Ayo Rizky, semangat. Saya mengajak kita semua untuk Saya mengajak kita semua, terutama para generasi muda, jangan malas belajar. tunjuk dulu. Kelompoknya siapa? Kelompok berapa? Jangan sebut nama dulu. Kelompok berapa? Ayo cepat sebut. Kelompok berapa? 4. Angkat tangan kelompok 4. Angkat tangan kelompok 4. Nah, kelompok 4. Siapa perwakilan menjawab pertanyaannya? Rizky sudah baca. Ya, Kalau ada yang ingat, hadis riwayat siapa yang menyebutkan? Hadis riwayat? Muslim. Ulang. Ayo kelompok 4. Sebut. Untuk pidatonya tadi membahas apa? Nah, pertanyaan ditujukan ke kelompok 4.
mendengarkan, silakan menjawab. Nggak bisa jawab, pin 10. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya merokok bikin percaya diri, bikin kelihatan dewasa. Tapi apa gunanya jika tubuh kita rusak, pikiran jadi tumpul dan hidup kita terancam? Tahukah kalian, merokok bisa menyebabkan kanker, kerusakan paru-paru, ketergantungan nikotin, bahkan gangguan. Semuanya temannya diajak. Mari kita katakan. Mari kita berani berkata, tidak untuk rokok. Ulangi. Mari kita berani berkata, tidak untuk rokok. Ayo, pilih dasar, pilih masa depan yang cerah tanpa asap rokok. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan dijawab. Ojo tidak untuk rokok. Kehidupan Pertanyaannya adalah kelompok 3. 1, 2, 3. Ayo teman-teman. Mengapa rokok menjadi ancaman nyata bagi masa depan? 2, 3 aja. Karena bisa terkena penyakit paru-paru. Jangan dulu, sekarang kelompok 3. Ini saya. Betul apa ya? Kerja mengajak kita semua merenungi dan bersama dalam sebuah hal mulia, sedekah. Sedekah bukan hanya soal harta, ia adalah cermin keimanan, ketulusan dan kepercayaan Allah Subhanahu. Surat Al-Baqarah ayat 261. Merupakan nafkah yang diberikan oleh orang yang menafkahi hartanya di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 pada tiap-tiap bulir 100 biji. Oke teman. Dalam segala hal, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, pertanyaannya mas. Timnya siapa yang maju? Arti seret disorot ya. Pilih nomor berapa nih? Kelompok siapa? Duh, cangkem. Ini pidatonya tadi kurang ekspresif ya. Ya, kurang. Kekurangannya apa? Karena dia belum membaca teks sebelumnya. Ya. Saya tahu ya mas. Kelompok 1. Nomor 1 pertanyaannya. Al-Baqarah ayat berapa yang membahas tentang gampang. Yang bahas tentang sedekah tadi. Bukan sedekah. Wana. Ayo. Wana. Betul Rizky. Al-Baqarah ayat 261. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan yang mereka melakukan segalanya sehingga kita tumbuh dan bahagia. Ya, mereka adalah orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat 15. Perintah ini bukan sekedar anjuran, tetapi bertanggung jawab yang harus kita tunaikan kepada Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengajak kita semua, mari berjalan membuat Harus meyakinkan. Ayo. Iya. 1, 2, 3. mari kita buktikan bahwa kita adalah anak-anak yang berbakti.
yang membawa kebahagiaan dan kebanggaan bagi orang tua kita. Jangan di sana tuh. Hidup kita akan jauh lebih bermakna dan diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini refleksi ya. Jadi hari ini, pelajaran hari ini, game hari ini kesimpulannya apa? Pidato persuasif itu Senang. berisi tentang ajakan, kalimat ajakan. Fungsinya untuk apa? Agar orang mengikuti opini kita. Sudah paham ya isi teks pidato persuasif tadi? Ada salam, ada pembukaan, ada sapaan, ada isi. Lalu ada ajakan dan penutup. Ustazah saya bertanya nih, apa biasanya kata-kata yang mengindikasikan itu ajakan? Ayo. Mari. Kaskan. Kaskan boleh. Atau penekanan perasaan. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran ayat sekian dan sekian, berbakti kepada orang tua itu begini dan begini. Nah, itu juga ajakan. Itu termasuk persuasif. Tinggal kalian intonasinya gimana. Makanya tadi saya biar kalian tahu cara berpidato dengan menarik. Kita belajar apa hari ini teman? Pidato persuasif. Persuasif. Aku lupa lihada. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semangatnya ya.